suka, dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku. Dalam suka, dalam duka, Dia setia di dalamku. Dia pimpinku, Dia tuntunku, Dia hiburku di jalannya. Kekuatanku dalam Yesus, kebaikannya ikutiku, dan ku hidup bagi Yesus. Tuhan anugerahnya kekal, selamatkanku.
Mari silahkan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat pagi, selamat pagi. Ya, saya ketemu lagi dengan saudara di tengah-tengah perhimpunan ibadah yang diberkati Tuhan tentunya ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ya ucapan syukur yang limpah. Saya berkata kepada saudara di tengah-tengah ibadah ini saya rasakan hadirat Tuhan yang menjamah saya dan tentunya menjamah saudara supaya kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan ya. Sekian bulan kita tidak ketemu, lalu ketemu lagi dalam kondisi yang mungkin belum banyak perubahan seperti yang kita harap saudara ya. Hari ini bahkan berita demi berita lebih mencekam lagi. Apa yang kami dengar, apa yang saudara dengar, mungkin lebih kita menjadi takut dan menjadi khawatir, saudara ya. Ada lagi satu pengalaman lucu pada pagi ini, sebelum saya masuk ruangan ini, saya ketemu dengan Ibu Gembala di depan, ya. Ada perbincangan, ada gurau, ya, canda tawa yang menjadi ciri pokok saya dengan keluarga ini. Lalu di tengah-tengah pembicaraan itu ada satu kata yang melejit, yaitu berkata, sampai kapan peristiwa yang seperti ini, ya. Saya gurau dengan Ibu Gembala ngomong, ya sejenak. Ya, kata sejenak itu sampai kapan Pak Stefanus? Ya enggak tahu sampai kapan namanya sejenak. Ya, sampai saya pikir orang mati pun di dalam Tuhan itu mati, istirahat sejenak, istirahat sebentar, nanti akan ada kebangkitan lagi. Kata sejenak, kata sebentar tidak dapat diterjemahkan dengan sebuah kata apapun menurut sebuah perbatasan. Ya, tapi kata sejenak itu saudara-saudara yang membuat kita lagi memikirkan sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Ya. Kemarin saya juga punya pengalaman ini juga menakutkan buat saya. Selama ini saya belum pernah periksa yang namanya swab. Ya. Selama ini saya hanya alami kalau anak saya karena dia dokter, dia di rumah sakit, ya 2 minggu sekali dia sarankan untuk dia di rapid. Saya dan Bu Stefanus juga di rapid karena kita tinggal serumah. Ya. Satu kali tidak bisa muncul dari pikiran anak saya ini begini, Pak, kita ini sekali-sekali mesti swab. Saya kalau sudah dengar kata swab itu saudara, waduh telinga saya ini jadi gemeteran. Kenapa? Saya bayangkan ada satu alat masuk ke hidung, lalu di tenggorokan diambil ada satu lendir atau apa gitu ya, untuk jadi sampelnya. Saya ngomong haruskah kita di swab? Ya haruslah. Kenapa? Saya ini kan kerja di rumah sakit, walaupun tidak menangani secara langsung, tapi kan ada kemungkinan. Tapi rapid kan sudah cukup karena kita non reaktif. Ya beberapa kali rapid tapi kan harusnya ke sana supaya kita bisa aman dan memberikan rasa aman. Nah, saya tertarik dengan rasa itu saudara ya. Bukan hanya kita merasa aman tapi kita juga memberikan rasa aman kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Oke, saya berangkat swab saudara. Ya, diantar anak saya juga, dia juga swab. Ya, jangan takut Pak, aku juga swab, Bapak swab, Ibu juga swab. Kita bertiga swab, walaupun anak saya yang kesekian kali swab karena dia memang kerja di rumah sakit. Sampai di rumah sakit National Hospital Surabaya, itu ada beberapa orang, saudara ya. Lalu dikatakan begini, ya saya dari jauh loh, saya dengar orang didaftar dia. Bapak berapa kali di swab, Bapak ini pertama? Oh enggak, kita sudah keempat. Oh jadi harganya beda ya Pak. Jadi kalau harga pertama 2.700.000, kalau harga berikutnya cuma 1.800.000, ya saya keempat. Terus dia ini tanya, si petugas dengan pelan, hasilnya yang lalu? Dia jawab dengan keras, keempat-empatnya positif. Waduh, saya dari jauh itu sudah, keempat-empatnya positif? Ya, saya ngomong ini gimana kalau empat-empat positif? Terus, ya dia keluar habis daftar, kami sudah daftar lebih dulu, jadi kita hanya nunggu dipanggil untuk swab. Lalu sebelah-sebelah saya tidak berani duduk Bapak Ibu Saudara. Terus terang saya takut untuk duduk. Jadi saya ini mondar, mandir, berdiri. Lalu ngomong begini, saya ini 4 kali swab. Sebelahnya lagi berkata, Anda masih 4, saya 6 kali di swab ini. Setiap 14 hari sekali. Hasilnya selalu positif. Waduh semakin takut saudara ya. Saya ini mau duduk di mana, saya tidak duduk. Lalu dia berkata begini, satu kata. Ya iya, kita ini di swab terus positif. Sampai kapan? Kata itu loh yang mengiang-iang di telinga saya, saudara. Sampai kapan? Wah, saya kalau ingat itu, saudara, saya teringat satu firman Tuhan yang Tuhan katakan kepada Daniel dalam kitab Daniel pasal yang ke-10. Di sana pasal 9, Daniel mendapatkan sebuah jawaban yang saya pernah sampaikan kepada Anda. 70 kali 7 masa telah ditetapkan Tuhan bagimu. Saya pikir kalau penderitaannya Daniel bersama dengan orang Israel dalam pembuangan di Babilonia, 70 kali 7 masa. Kata masa diterjemahkan dengan kata minggu,
Ya. Sebab itu diterjemahkan dengan 70 kali 7 minggu. Kalau memang minggu diterjemahkan dari kata sebuim artinya minggu, itu ada 490 minggu, saudara. Satu minggu itu, satu tahun cuma 52 minggu. Jadi kalau 490 tahun, kira-kira 9 tahun lebih, hampir 10 tahun. Maka saya berkata kalau sampai ini terjadi hampir 10 tahun, apa yang akan terjadi di seluruh dunia ini, saudara? Ini saya sampaikan kepada Anda dengan satu renungan yang saya dapat kemarin dengan tadi pagi saya ketemu dengan Ibu Gembala. Ada lagi Alkitab kita, King James menerjemahkan dengan kata minggu, diterjemahkan dengan kata tahun. Jadi kalau 7 kali 70 tahun artinya 490 tahun sama dengan waktu Daniel sampai kepada zaman Kristus 490 tahun. Pasti saya dan Anda sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tidak tahu apa kejadiannya esok. Tapi kalau hampir 500 tahun kemudian baru selesai, apa kejadiannya? Saya pikir saudara-saudara, waktu Tuhan menjawab kepada Daniel dengan satu waktu, dengan satu rentangan waktu, saya bisa memperkirakan mungkin doanya Daniel juga, tidak tertulis dalam Alkitab kita, dia tanya sampai kapan Tuhan? Kalau Tuhan menjawab dengan waktu, pasti dia berkata tentang waktu, sampai kapan? Tapi saya yakinkan saudara, di balik jawaban yang diberikan oleh Daniel, 490 minggu ini ada sebuah jaminan yang saya pernah sampaikan kepada Anda dalam kitab Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 berkata demikian. Dan ia berkata, malaikat itu Gabriel berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku, kata Daniel, aku merasa kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan kata pendahuluan ini kepada kita semuanya bahwa kalau hanya kita berbicara sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan, sampai kapanpun saya dan Anda toh akan ketemu dengan sebuah jawaban, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Ya. Saya seringkali dapat guruan juga ya, ada seorang mau jangan swab, rapid saja. Seringkali kita berkata kalau sudah di rapid lalu ketemu sesuatu hasil, kita mau apa? Juga kita tidak tahu apa-apa. Ya, antri rapid, antri segala macam. Kalau sudah oke atau tidak oke, saudara mau apa? Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini saya berkata, di balik satu kata yang menakutkan, 490 masa, 490 minggu Daniel, yang membuat Daniel menjadi bangkit kembali, sukacita, dia melayani Tuhan dengan semangat, dia beribadah, bangga kepada Tuhan, dia yakin bahwa jaminan Tuhan berkata, hai engkau yang dikasihi, saudara-saudara. Saya katakan jemaat Bethlehem, engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Yang yakin dikasihi Tuhan, angkat tangan kanan. Kita tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan yang mengasihi kita, saudara. Biar ini menjadi sebuah bekal buat saya dan saudara. Apapun yang menimpa kita, jangan banyak pikiran. Mau kapanpun silahkan, mau terjadi apapun, biarkanlah terjadi. Mau tahun depan dipulihkan, oke. Tahun depannya lagi enggak apa-apa. Besok akan selesai, puji Tuhan. Bulan depan lagi atau Desember kita bisa Natalan, ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang saya yakinkan kepada Anda, firman Tuhan datang kepada Daniel, juga kepada saya, juga kepada saudara. Jangan takut, Anda orang yang dikasihi Tuhan. Cukup itu menjadi sebuah kekuatan. Menjadi dasar, menjadi sesuatu fondasi dalam kepercayaan kita. Tuhan mengasihi kita, jangan takut. Tidak usah kita khawatir. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Hari ini saya diberkati dengan ibadah ini. Janji-janji Tuhan yang kita nyanyikan, semua berbicara Tuhan pemelihara yang sempurna jemaat. Tidak usah takut, tidak usah gentar, tetaplah setia kepadanya, tetap berpegang kepada firman-Nya, hidup dalam tuntunannya, dalam kebenarannya. Kita cuma mohon satu perkara, Tuhan jauhkan kami dari dosa. Biarlah dosa yang lama tidak terulang dalam hidup saya dan Anda. Kenapa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang kan untuk menolong kita? Telinganya juga tidak kurang tajam mendengar doa kita.
Yang menjadi penghalang adalah dosa kita, kesalahan kita. Dan hanya kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pelanggaran. Roh Kudus menjagai saya, menuntun Anda. Kita semua hidup dalam sukacita karena Tuhan mengasihi kita. Ada tepuk tangan dulu yang meriah sekali lagi buat Tuhan, saudara. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita lanjut kepada sebuah pemberitaan firman tentang bagaimana Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mengasihi orang-orang yang dikasihinya. Dan Tuhan berkenan mengasihi kepada siapa dia mengasihinya. Seperti tadi kita menyanyi bahwa Tuhan mengasihi kita, janjinya iya dan amin. Dia lakukan lebih dari apa yang kita butuhkan. Dan dia akan jamin hidup saya dan Anda. Mari kita buka sama-sama dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara-saudara. Pasal yang ke-17. Saya akan sampaikan ini kepada saudara karena ada beberapa hal yang penting yang kita renungkan pada hari ini sebagai sebuah bekal dalam hidup kita menghadapi suasana yang demikian ini. Ya, kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kalau saudara membaca ayat yang pertama ya sampai dengan ayat yang ke-6, itu ada sebuah cerita pendahuluan yang disebut dengan Elia di tepi sungai Kerit. Sebelum kita masuk kepada renungan kita. Yang kita renungkan hari ini adalah pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 16. Tapi tidak semua kita baca. Ya. Atau ada seorang yang saya minta tolong untuk membacakan beberapa ayat mungkin supaya cepat. Ya. Bisa oke, ya. Saya sampaikan ini saudara. Pada waktu kita membaca ayat yang pertama dari pasal 17. Judulnya Elia di tepi sungai Kerit. Siapakah Elia? Elia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan tentunya. Ya, Elia dipilih Tuhan menjadi seorang nabi. Dan dalam kejadian ini dia ada di tepi sungai Kerit, saudara. Seorang yang dipanggil menjadi seorang pembaharu sebuah negeri. Menyampaikan sebuah berita pertobatan pada pemerintahan Ahab. Ya. Dan pada waktu itu Israel sebagian utara adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Atau penurunan atau terjadi kemerosotan kerohanian yang hebat. Bahkan mati rohani, kenapa? Karena Raja Ahab sudah tidak lagi memanggil Tuhan, tapi dia memanggil dewanya namanya Baal. Baal adalah sebuah dewa, ya satu dewa yang dibawa oleh istrinya Ahab namanya Isabel dari tanah utara namanya Sidon. Ya, mertuanya Ahab namanya Baal. Dia adalah penyembah Baal yang dibawa dewanya oleh istrinya Ahab, sehingga Ahab ini menetapkan sebuah ketetapan bahwa dia berani membangun tempat ibadah untuk Baal dan dewa Asyera dipasang di sana patungnya. Alkitab berkata tidak ada nenek moyangnya Ahab yang berani berbuat salah, berbuat dosa sebesar dosanya Ahab. Yang paling besar adalah dengan terang-terangan dia membuat sebuah rumah penyembahan untuk Baal dan dia mendirikan patung Asyera. Sebab itu sampailah ada yang namanya disiplin dari Tuhan, yaitu tentang tidak ada hujan 3,5 tahun dan Elia dibawa ke sungai Kerit. Kerit sekarang orang sebut di Israel dengan nama Kerot, saudara. Ya, ada juga yang menyebut dengan kata Kerat. Ya, mungkin artinya juga sama. Indonesia punya kata kerat. Kerat artinya potong atau pemotongan. Kerit artinya pemotongan. Mungkin pada waktu Elia ditempatkan di sungai Kerit ini saudara-saudara. Sebagai salah satu sarana Tuhan pelihara dia. Sebagai seorang hamba Tuhan seperti dirumahkan kayak saya sekarang ini ya. Ya mungkin beberapa hamba Tuhan tidak bisa lagi keluar kota seperti yang sudah Pak Gideon juga. Tidak ke Surabaya kan Pak beberapa hari ini ya. Beberapa bulan mungkin ya tidak ada yang ke sana. Kita lagi dirumahkan seperti seorang hamba Tuhan ditaruh di sungai Kerit. Itu bukan hanya pendisiplinan tidak untuk berkhotbah, tapi biarlah engkau dapatkan satu proses, mungkin pemotongan, pemangkasan, ya, atau sesuatu untuk perbaikannya dia di sana, orang namanya Elia. Dan untuk apakah dia ada di sana, saudara? Sementara masa-masa pemotongan, pemangkasan supaya menjadi baik di hadapan Tuhan, Tuhan siapkan Elia ini untuk pelayanan ke depan yang lebih luar biasa. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan mungkin gatal ini yang namanya mulut, saudara harusnya khotbah kemana-mana. Baru saja dia sampaikan KKR di depannya Ahab, menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan. Dan nubuatan yang diucapkannya juga mengena dirinya. Kenapa? Kekeringan melanda seluruh Israel dan sekitarnya. Dia mesti duduk di situ. Bayangkan seorang hamba Tuhan harus duduk tenang. Itu suatu tugas yang berat, saudara.
Kenapa? Menurut panggilannya dia sebagai orang nabi, dia menyampaikan sesuatu. Dan mungkin Anda juga sekarang mungkin saya katakan jemaat, ada yang pekerjaan-pekerjaan Anda lagi terhenti karena COVID-19. Ada bisnis yang tidak dapat dijalankan sama sekali. Memang ada yang jalan ya dari yang biasa menjadi online misalnya. Tapi ada beberapa usaha, ada beberapa hal yang tidak dapat lagi dilakukan dengan baik, yang benar-benar berhenti. Saudara jangan kehilangan kata, jangan kehilangan iman untuk berkata bahwa Tuhan mengasihi saudara. Anda didudukkan, ditenangkan di sana, masih ada air kan mengalir dari sungai Kerit. Masih ada gagak kan yang diutus Tuhan bawa daging dan bawa roti. Itu Tuhan punya rencana Anda menjadi hebat di kelak kemudian hari. Setelah pemangkasan selesai, setelah pemotongan selesai, pembentukan selesai. Yakinlah di satu masa yang ditetapkan Tuhan ada perkara-perkara besar yang Tuhan siapkan buat kita. Yang percaya katakan. Terbukti setelah keluar dari Kerit, saudara-saudara, kita lihat pada ayat yang ke-7 dari 1 Raja-Raja 17. Mari silakan, tolong. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, Ya. sebab hujan tiada turun di negeri itu. Puji Tuhan. Pada waktu yang ditetapkan Tuhan, setelah beberapa waktu, sungai itu pun menjadi kering. Ya, karena apa? Memang tidak ada hujan, seluruh negeri itu ya kering. Ya, tapi saya katakan sekali lagi, itu sungai Kerit bukanlah sesuatu yang memelihara Elia. Elia dipelihara lewat atau dengan sarana, pakai alat namanya sungai Kerit. Satu kali sungai Kerit ini pun bukan menjadi pengharapan, sungai Kerit pun menjadi kering, saudara. Hari ini saudara jangan berkata kalau pekerjaannya sepi, pabrik mesti tutup, toko mesti tidak buka, usaha mesti selesai karena perkara ini. Anda dijelaskan firman Tuhan itu bukan yang Anda harus harap, itu cuma sebuah alat yang Tuhan pakai untuk pelihara kita. Kalau itu sudah tidak menghasilkan apa-apa, Tuhan sanggup memelihara kita waktu-waktu selanjutnya. Ya, jangan kita berharap kepada apa yang menjadi sumber penghasilan kita. Ya, secara nyata, secara belak-belakan, cingli-cinglian, lumrah. Seorang hamba Tuhan seperti saya mesti hidup dari sesuatu pelayanan. Tapi kalau tahu Tuhan suruh duduk, tenang, diam. Itu bukan berarti Tuhan menghabiskan semua sumber apa yang mesti saya harap. Harapan saya dipertajam oleh Tuhan. Jangan berharap kepada sesuatu kecuali kita berharap kepada Tuhan. Sungai Kerit yang ditunjuk oleh Tuhan pun bukan pengharapan. Pengharapan satu-satunya adalah Tuhan. Sungai Kerit menjadi kering. Ya, lanjut Pak. 18. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Bersiaplah Elia. Pergilah ke Sarfat. Sarfat yang mana? Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ada Sarfat yang lain, ada di Israel. Ya, desa Sarfat yang lain, Israel. Tapi Tuhan perjelas dengan kata Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Terus? Dan diamlah di sana. Diamlah di sana. Ketahuilah, Ya, aku telah memerintahkan seorang janda Ya. untuk memberi engkau makan. puji Tuhan. Elia, ya, dia dapat firman dari Tuhan. Saya masih terngiang dengan khotbahnya Bapak Gembala tentang Daud. Waktu Daud ditimpa persoalan di Siklag, dia berdoa kepada Tuhan dengan doa, bukan lagi Tuhan perbuatlah sesuatu kepadaku. Dalam khotbah itu dikatakannya, dia berdoa, apakah yang harus aku lakukan Tuhan? Berfirmanlah kepadaku. Seperti juga kepada Daud, hari ini firman Tuhan datang kepada Elia, pergilah ke Sarfat. Ya, Sarfat yang di Sidon. Kata Sarfat artinya peleburan. Tempat melebur sebuah logam. Dan namanya Sidon adalah daerah seberang dari negara Israel yang masuk dalam kota asal dari istrinya Ahab namanya Isabel.
ya, dari seorang raja atau mertuanya Ahab namanya Etbaal, dan kota itu adalah kota kafir. Kenapa? Sidon adalah keturunan Ham. Dalam Alkitab kita Kejadian pasal 10, nanti Anda bisa baca di rumah. Ayat 15, Ham memperanakkan Kanaan, Kanaan memperanakkan Sidon. Jadi Sidon ini adalah negeri Kanaan, sebuah negeri yang ditetapkan Tuhan untuk dibasmi oleh Israel. Ya. Saya bisa bayangkan dia sebagai seorang yang sungguh-sungguh Israeli. Dia punya satu kebangsaan Israel. Dia bergumul untuk memulihkan bangsanya Israel di bawah pemerintahan Ahab. Dia disuruh pergi ke negeri yang kita sebut negeri itulah penyebab kejatuhan Israel. Yang namanya Sidon. Ada satu beban, bukan sebuah sesuatu yang ringan tentunya, saudara. Tapi puji Tuhan, seorang yang namanya Elia ini mengajarkan kepada kita sebuah sikap. Ya, apapun yang Tuhan suruhkan itu sesuatu yang sangat bagus buat kita. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh apa yang kita tidak bisa. Yang Tuhan suruh selalu yang kita bisa. Yang kita tinggal punya hanyalah sebuah ketaatan. Masih ingat kata taat kan? T-A-A-T, Tuhan berfirman, A, aku percaya dan aku melakukan. A berikutnya, aku melakukan yang aku bisa. T berikutnya, Tuhan melakukan yang aku tidak bisa. Dengan sebuah tujuan, engkau pergi ke sana karena aku sudah sediakan pemeliharaan lewat sarana yang berikutnya. Jemaat Bethlehem, jangan putus asa. Hari ini mungkin ada pintu-pintu tertutup buat saudara. Ada pintu berkat yang sepertinya tidak menjanjikan sesuatu. Besok akan ada pintu baru Tuhan bukakan bagi kita. Dan kita dipelihara dengan sempurna. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita tidak seharusnya menjadi layu, tidak seharusnya menjadi lesu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetaplah semangat. Ya, Tuhan akan ada sesuatu yang baru yang dipakainya untuk melanjutkan pemeliharaan kita seperti dia pelihara Elia. Lanjut, di mana itu Sarfat? Mari, setelah kita tahu daerah itu daerah Kanaan, daerah kafir, ya Alkitab berkata kepada Tuhan, siapa Tuhan berbelas kasihan, dia berbelas kasihan. Bahkan Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada murid-muridnya, apakah tidak ada janda lain di Israel pada waktu itu? Ada. Kenapa dia suruh Elia kepada janda yang ada di Sarfat? Karena itu sebagai sebuah rencana dan sesuatu pemeliharaan yang Tuhan lakukan. Mari coba kita lihat ayat berikut. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ya, tampak seorang janda yang mengumpulkan kayu api. Lanjut. Ia berseru kepada perempuan itu, ya, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Puji Tuhan. Dia masuk ke kota Sarfat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan dekat dengan perbatasan Sarfat, di situ mungkin akibat kekeringan di Israel ini juga Sarfat mengikuti masa seperti mereka. Ya, sebab itu saudara-saudara di situ ada seorang janda. Kita lihat janda dalam kata Alkitab ya orang yang perlu ditolong, yang disebut janda itu tidak ada suami. Dan kebanyakan janda-janda yang ditulis dalam Alkitab, kebanyakan tidak semua, adalah janda miskin yang perlu uluran tangan. Ini ketemu janda yang miskin. Nanti kita melihatnya, benar-benar miskin. Dan Elia berkata kepada janda itu, berikanlah aku air supaya aku dapat minum. Terus, silakan. Lanjut. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ya, ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ambil juga bagiku sepotong roti. Saudara perhatikan. Kalau Anda mempelajari pribadi seorang janda ini, dia sudah kekurangan karena memang kemarau panjang akibat dari bangsa sebelah. Lalu dia masih punya air, mungkin di Sarfat cari air masih gampang.
Walaupun pertanian sudah tidak berjalan dengan baik, ya hasil gandum tidak ada lagi, mungkin zaitun sudah tidak berbuah karena kurang air, makanya tidak ada lagi minyak. Tapi janda ini dikasih tahu, Elia berkata, berikan aku air. Masih dia jalan minta air, lalu diambilkan air, tambah lagi, tambah roti ya, satu ya. Anda kalau jadi dia ngomong apa? Kenal aja ndak minta air belum kasih minta roti. Betul? Lek wong Malang ngomong apa? Sopo kon niku kenal dorong. Jaluk banyu kae digolekno, jaluk roti. Dasar opo iki njaluk ati dikai ati ngerogoh. Usus atau rempel loh. Ini satu pertimbangan juga, saudara. Dan saya pikir perempuan ini ketemu dengan Elia juga mungkin ditunjuk untuk memelihara hidup seorang hamba Tuhan. Tapi kita lihat lagi nanti ternyata sikapnya dia dipakai Tuhan memelihara hamba Tuhan itu mendatangkan pemeliharaan atas dirinya. Kalau Tuhan mau pelihara orang itu jangan saudara batasi dengan sebuah cara. Sepertinya dia akan kehilangan. Dia dipilih untuk memelihara Elia karena Tuhan berkata ada orang yang kutunjuk pelihara engkau, masih makan engkau. Tapi justru orang yang dipilih untuk melayani ini sebenarnya orang yang akan menerima pelayanan dari Elia. Dan dia adalah orang yang dipelihara dengan sempurna nantinya. Tapi perhatikan sama-sama sikap ketaatan baik Elia maupun janda ini, saudara. Ada satu kerjasama yang dikerjakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang satu disuruh minta, kok ya minta. Hari ini mungkin kalau seorang hamba Tuhan suruh minta-minta itu ya, waduh apalagi tidak kenal saudara. Ya, tapi lebih baik hamba Tuhan atau saya dan Anda itu minta daripada utang. Kenapa? Menurut saya minta masih ada ayatnya kan. Mintalah maka engkau akan diberi. Tapi tidak ada ayat hutanglah. Halo? Betul? Tapi sebenarnya satu tugas yang berat juga. Walaupun dalam kekurangan yang dinanti hamba Tuhan itu bukan sampai hamba Tuhan minta. Gembala mesti minta. Yang diharap jemaat ketemu gembala tanya, Om butuh apa? Betul? Halo, betul? Dan itu pun untuk mengucapkan minta itu sulit loh saudara. Walaupun ada tawaran butuh apa. Saya belajar dari ibu gembala saya. Satu kali anaknya dari Jakarta telepon. Sudah sekian puluh tahun lalu. Dia berkata begini, Mam, Noni ini mau pulang ke Tumpang dari Jakarta. Mami kepingin apa katanya dia. Waduh ibu gembala saya berkata, ndak wis nih, ndak kepingin apa-apa. Noni pulang wis seneng mami sudah. Loh maksudnya ini Noni mau bawa mobil dari Jakarta. Mami kepingin apa? Ndak kepingin apa-apa. Noni pulang wis seneng katanya. Marah anaknya. Lalu berkata, ono Stefanus tas itu ada. Aku tak ngomong sebentar. Dia ngomong sama saya, Steve ngomong mami itu. Kenapa? Anak mau ngasih mami ini, kok hanya kepingin apa, enggak kepingin apa-apa, enggak kepingin apa-apa. Maksudnya apa? Saya ngomong sih cukup nih, sabar. Nanti ya habis ini tak ngomong. Kamu lagi apa? Lagi makan. Tak ngomong mami. Dia ngomong lagi sama maminya. Mam, mami ini lagi apa? Saya nyepakno Stefanus makan ini dulu, mari khotbah, mari gini. Ya wes, katanya dia. Terus saya ngomong sama gembala saya, Mam, mami itu sing nyeneng no anak. Ojo ngecewa no anak. Loh, mami itu tahu tak ngecewa no anak. Oh anak tanya kepingin apa, kok cek angel ngomong roti, ngomong rok, sudah toh. Jadi area itu seneng. Nah saya terus makan, teleponnya bunyi lagi, kring. Halo Dik, ya apa Mam, mami kepingin apa? Enggak wis nak, kamu pulang aja mami seneng lagi, tutup jebret gitu saudara. Orang mau minta itu berat loh saudara. Hari Rebunya datang dia. Saya di Tumpang, saya sapa dia. Hei, apa kabar? Baik. Bawa apa nih? Gak bawa apa-apa. Ditanya kepingin apa kok? Enggak kepingin apa-apa. Ya wes, Pak enak wes. Enggak apa-apa wes. Enak wes. Ini kan nyemoni orang tua saudara ya. Ya orang tua itu ya senyum gitu ya. Saya ngomong nih gak keroso masih mbok semoni. Ya yo jarno wes kata tukang apa-apa bah kono katanya. Habis itu duduk-duduk besoknya ditanya. Mam, mami kepingin apa? Enggak wes nih. Besok itu kita ke Manten loh Mam. Yo kita turun ke Malang atau ke Surabaya. Lah apa? Tak beli rok kayak Mam. Kayak Manten. Yo wis. Beli rok. Habis itu Mam. Lek rok ini gelangi mesti kayak begini atau begini. Yo wis. Ya beli. Mam sebelah ini ya Mam lihat turun terus. Nggak ada api. Turun naik. Ya paling bangun rumah di sebelah. Yo nggak apa-apa wis.
Tak bikin dapur ya. Ya wis ya. Lalu isinya itu tak kirim ke Jakarta, ono sofa, ono segala macam tak kirim ya. Ya wis nih, puji Tuhan. Dia pulang, saya dipanggil. Steve, sini ya. Coba kemarin itu Noni tanya, Mami kepingin apa? Terus Mami ngomong rok. Aku cuma dapat rok. Coba lambeku mangap, aku buka channel duit ya nih, dapat duit. Kenapa? Rugi. Nah terus dengan begini aku dapat dapur, dapat sofa, ono rok, ono gelang, ono duit, ono apa. Tak pikir ya cocok ya politik ini Saudara. Betul Saudara ya? Saya bangun rumah, saya punya saudara di Surabaya datang, dia berkata, kepingin apa? Kepingin, enggak wes. Loh, enggak aku mau ke Malang, dibawa apa? Enggak wes. Saya niru Saudara ya. Nah terus siapa? Taci liatoy, gue seneng wes. Delok to lo ya. Iya, sungguhan, iya. Datang dia. Rasakno kon yo gak nggopo-opo aku soalnya kon kepingin aku ndelok ya tak delok itu ae. Iya wes kamsya mau ndelok. Dia tanya, "Iki dikapakno, ini gini loh, ini gaya apa?" Loh, elek ngono iku, iki mesti ngene. Ya kapan-kapan ono duwike. Sik tukange celuun, "Pak, iki lek ngene enteke piro?" Aku wis ngomong, muga-muga terus takon apa meneh gitu ya. Dia tanya lagi, "Lah sing iki gaya apa?" "Sing ini gaya gini. Rencananya segitu, tapi ndak wis lah. Loh, daripada mindon gawene timbongkar maneh. Sekarang ae, gak wis lah, enggak, duit ndak cukup. Saya tak tanya lagi, saya Pak Mrira meneh. Lah iki piro?" Dan akhirnya dasa saya dapat banyak saudara dari situ. Memang kadang-kadang untuk minta itu sesuatu yang berat. Tapi percayalah Tuhan itu tahu kebutuhan saya dan Anda. Dia berikan lebih dari apa yang kita minta. Tapi bagaimana Elia harus minta? Dan disitulah ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Lalu perempuan itu pun tidak punya pikiran seperti yang saya kira. Ambil air, belum minta roti lagi. Waduh, orang tidak tahu kamsya ini ya. Pucilkan sie ini ya. Orang tidak tahu ngomong sie ini lah. Ya, coba kita lihat berikutnya. Apakah yang dilakukan oleh perempuan itu? Silakan sedikit. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Demi Tuhan Allahmu yang hidup, hei engkau nabinya Israel yang menyembah kepada Allah yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Tapi aku mesti punya segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kalau roti aku enggak punya. Tapi kalau tepung sedikit ada dan minyak sedikit ada. Terus? Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Aku ini lagi melakukan sebuah rencana. Aku lagi melakukan sesuatu perencanaan. Aku cari potongan kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, coba perhatikan dengan jujurnya. Aku ini enggak punya roti. Memang dia enggak punya roti. Tapi punya sedikit tepung, sedikit minyak. Dan aku punya perencanaan, rencanaku. Aku kumpulkan api, kumpulkan kayu, lalu pulang, bikin roti. Setelah itu makanan terakhir. Habis itu kami mati. Kenapa? Tidak ada makanan. Ini kata-kata jujur. Seringkali kita ini berbuat jujur, tapi sesuatu yang tidak benar, saudara ya. Saya punya teman, duduk sama saya, temannya lagi datang. Aku nyeli duit, Rek. Dia berkata begini, aku gak nyetel duit, Oh, ya wis. Saya tanya sama dia, "Loh kamu gak punya duit belas tah?" "Ya duwe." "Loh kok gak mbok sili?" "Gak wis." Nah terus kan kok nggoro ide, "Loh sapa nggoro? Aku ndak bohong kok." Lah kan ngomong gak nyekel duit. "Loh aku lo gak nyekel duit," katanya. "Loh, ya bener ya. Tapi duit. Aku kan gak ngomong ndak duwe duit, aku ngomong aku ndak pegang uang. Kan aku punya, betul ya. Aku ngomong, ya wis masuk wis ya, gak nyekel lah. Siapa katanya nyekel duit terus kemana-mana ya, walaupun punya. Apalagi masa pandemi begini, habis persembahan dicuci pakai hand sanitizer, betul ya. Siapa katanya nyekel duit? Janda ini benar-benar berkata, lek roti aku udah punya, tepung sedikit, minyak sedikit, punya. Dan ini rencanaku,
aku ambil kayu, masak, bikin roti, makan, habis itu mati. Lanjut. Silakan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sebentar. Ayat sebelum itu, 13. Tetapi Elia berkata kepadanya. Elia berkata kepada janda itu. Ya. Janganlah takut. Jangan takut. Pulanglah. Oke, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Buatlah apa yang kau rencanakan itu. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Buatlah lebih dahulu kepadaku, buatlah lebih dahulu untukku sepotong roti bundar kecil. Daripadanya, ya. Dan bawalah kepadaku. Ya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Puji Tuhan. Ini kata yang cukup bagus kalau direnungkan, saudara. Elia berkata kepadanya, baiklah. Lakukan apa yang kau rencanakan. Kamu mau pulang, kamu mau bikin roti untuk kedua anak, untuk kamu dan anakmu. Lakukan rencanamu itu. Tapi di atas rencana itu buat sedikit untukku lebih dulu, baru untuk anak-anakmu. Saudara, ada banyak orang menghadapi sebuah pandemi ini kehilangan sebuah rencana. Duduk tenang ditanya mau berbuat apa. Tidak bisa berbuat apa-apa sudah. Rencana percuma, rencana tidak ada guna. Sudah diam saja, tidak usah mikiri. Saya tetap berkata jemaat Bethlehem, jangan putus asa. Kita masih punya perencanaan. Kenapa? Sesuatu keberhasilan selalu lahir dari sebuah perencanaan. Yang setuju katakan? Amsal berkata, kalau tidak ada perencanaan, tidak ada perbuatan. Kalau tidak ada teman, tidak ada penasehat. Perencanaan itu perlu. Anda masih boleh merancang, Anda masih punya rencana. Anda jangan putus asa, ayo kita berencana. Tetapi di atas rencana itu ada sesuatu usulan dari Tuhan. Kamu bikin roti untukmu dan anak, tapi bikin aku lebih dulu walaupun kecil. Kenapa? Mari. Kenapa demikian? Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan berfirman begini. Allah Israel. Ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai sampai kapan? Pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Hujan ke atas muka bumi. Tuhan tidak menghalau rancangan saudara. Tuhan tidak hanya melarang, jangan berencana, nanti ikuti rencana saya. Dia berkata, perempuan, kamu lakukan rencanamu, kamu pulang ya. Kamu kan punya rencana, cari kayu, bikin roti, makan, terus mati. Kenapa? Karena habis tepungnya. Tapi kali ini coba Tuhan usul. Tuhan punya satu rancangan yang baru. Rancangannya, kamu pulang sesuai dengan rancanganmu. Buatlah roti sama dengan apa yang kau mau. Tapi buat untuk saya kecil saja lebih dulu. Baru untuk anak-anakmu. Kenapa demikian? Tuhan berkata, tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan berkurang sampai hujan itu turun. Dikit lagi. Satu ayat lagi. Lalu pergilah perempuan itu ya. Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu dan dia, Elia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saya katakan kepada saudara hari-hari ini, bukan waktunya jemaat GBI Bethlehem bertopang dagu, meratapi masa, meratapi tahun-tahun, meratapi pandemi dan berkata, wis menengah wis lah, mati sak wayah-wayah ya wis lah. Kerja ya ndak isa, kerjaan ya tutup, sungai Kerit ya wis kering, wong pancene cilik. Ya pabrik gede jalan, pabrikku kan cilik. Sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Yordan jauh lebih besar.
Tapi Tuhan tidak berkata, Elia pergilah ke Yordan, tapi pergilah ke sungai Kerit, kecil. Anda jangan meratapi pabrikmu dan berkata, iku gede, lah wekku kan cilik, makanya iku jalan, wekku kan matek. Saudara, Tuhan sanggup pakai bisnis yang paling kecil sekalipun untuk pelihara hidup kita. Dan kalau itu kering, Tuhan masih bisa pakai cara yang lain pelihara kita. Asal, ayo kita taat. Kita punya rencana, selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Ya, Tuhan tidak batalkan semua rencanamu, engkau masih bisa berencana. Tapi di atas semua rencanamu, di atas semua rencana saya mau taruh semua rencana itu ke dalam rencana Tuhan. Apakah yang harus diperbarui? Pulang tetap pulang. Bikin roti tetap bikin roti. Tapi satu dibaharui, buatlah untukku sedikit. Kecil saja. Engkau tidak akan mati. Tapi firman Tuhan berkata, engkau akan hidup berkecukupan sampai pulih. Bapak Ibu jemaat pulang dengan sukacita. Pemeliharaan terus terjadi buat saudara dan saya. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang dapat menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menyelaraskan rencana kami dengan rencana-Mu. Tuhan, berikan kami kerelaan untuk mengubah rencana kami sesuai dengan rencana-Mu. Supaya dalam semuanya itu kami melihat pengalaman yang baik, tepung sedikit tak pernah habis, minyak sedikit tak pernah berkurang. Itu bukan hanya sebuah bacaan, itu bukan sebuah cerita. Dalam nama Yesus kami percaya itu terjadi atas kami semua. Kami akan hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan sampai kapanpun juga. Biarlah Tuhan kerjakan hati kami menjadi hati yang lunak, yang taat kepadamu. Seperti hati hamba-hambamu ini, baik Elia maupun janda Sarfat. Dan dengan namamu dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita.
tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sekarang, terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.